Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyajian laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Lisma Chandri Rahayu dan teman saya bernama Atika Putri Setiawati, Divinia Arfi Aurelia, Ismi Oktaviani, Karina Dewi Putri, dan Raisa Fajri Winarni. Dalam penyajian laporan keuangan terdapat tujuan, ruang lingkup, basis akuntansi, definisi, tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi, pengungkapan-pengungkapan lainnya, dan contoh laporan keuangan. Dalam laporan keuangan terdapat tujuan. Tujuan yang paling yaitu untuk mengatur penyajian laporan keuangan dalam meningkatkan keterbandingan laporan keuangan yang baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Adanya laporan keuangan bertujuan untuk ditujukan kepada para pengguna yang membutuhkan laporan keuangan termasuk lembaga legislatif, dan aturan cara penyajiannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup keuangan ini merupakan ditujukan kepada pengguna. Pengguna di sini terdapat masyarakat, lembaga legislatif, pemeriksa atau pengawas, dan pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. Standar ini berlaku untuk menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian. Tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Dalam basis akrual terdapat penyajian pelaporan yang menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan mengenai anggaran. Anggaran adalah tindakan yang dilakukan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dapat diukur dalam satuan rupiah, serta disusun berdasarkan klasifikasi tertentu dengan sistematis pada satu periode tertentu. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR atau DPRD yang kemudian ditujukan kepada presiden atau gubernur atau bupati atau wali kota untuk melakukan pengeluaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Arus kas. Arus kas terdapat arus kas masuk, arus kas keluar, dan setara kas pada bendahara umum negara atau daerah. Aset. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan tak berwujud. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, di masa depan
baik untuk masyarakat maupun pemerintah. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Contohnya itu hak paten atau merek. Aset tetap adalah aset yang berwujud serta memiliki manfaat lebih dari 12 bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya yaitu tanah. Selanjutnya, untuk istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan standar, ada yang dinamai dengan aset tak berwujud. Di sini sudah dijelaskan secara jelas tentang aset tak berwujud, yaitu suatu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud atau bisa kita sebut juga dengan intangible asset, yaitu suatu aktiva yang sangat berperan penting dan berpengaruh bagi perusahaan, termasuk perusahaan besar. Walaupun jika dilihat dari namanya, aset ini tidak memiliki wujud, bukan berarti aset ini tidak penting dan tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tetapi dengan adanya aset ini membuat suatu perusahaan memiliki nilai jika ingin dialihkan. Sehingga jika nilai aset ini yang dimiliki memiliki nilai yang tinggi, maka akan berdampak pada nilai perusahaan yang semakin meningkat. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan aset tetap. Di sini juga sudah dijelaskan tentang pengertian aset tetap, yaitu suatu aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sehingga aset tetap ini seperti properti atau peralatan yang dimiliki oleh perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Dan aset tetap ini memiliki sifat seperti jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, pengertian mengenai basis akrual. Di sini juga sudah dijelaskan tentang basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi yang peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis ini lebih ke memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi keuangan perusahaan, di mana basis akrual juga digunakan untuk pengukuran aset, hutang, modal, dan laba ditahan yang diperlukan oleh pemegang saham untuk pengembangan investasi perusahaan di masa depan. Selanjutnya ada basis kas. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa basis kas ini basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa basis akrual dan basis kas dari keduanya ini memiliki perbedaan. Salah satunya kita bisa lihat perbedaannya dari segi pencatatan. Jika kita lihat dari pencatatan menggunakan akuntansi basis akrual, dilakukannya pencatatan piutangnya tak tertagih, walaupun kas perusahaannya belum menerimanya. Sedangkan dalam akuntansi basis kas ini bertolak belakang, dikarenakan tidak pencatatan piutang tak tertagih, melainkan pencatatan di akhir dilakukan ketika adanya pemasukan atau pengeluaran pada kas perusahaan. Selanjutnya pengertian tentang belanja. Belanja itu sendiri yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Jadi intinya belanja ini suatu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kemudian tentang tujuan pelaporan keuangan secara spesifik atau secara khusus.
Di sini sudah dijelaskan tujuan laporan keuangan secara spesifik, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Lalu ada menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Lalu menyediakan informasi sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang keempat juga menyediakan informasi mengenai ketatan realisasi terhadap anggarannya. Lalu yang kelima menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Lalu yang keenam menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Jadi intinya tujuan khusus atau tujuan spesifik dari laporan keuangan itu sendiri yaitu seperti menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan secara umum. Yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, mempunyai peranan prediktif dan prospektif. Nah, maksud dari peranan prediktif dan prospektif ini artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya diperoleh dan digunakan setelah sesuai dengan ketentuan dan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN atau APBD. Selanjutnya, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Jadi intinya itu tujuan laporan keuangan umum itu suatu hasil dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan bagi penggunanya mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh atau digunakan sesuai dengan anggaran, lalu indikasinya apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR atau DPRD. Jadi tujuan untuk laporan keuangan bagi pengguna itu lebih ke menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan. Nah, untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan. Dalam hal yang pertama aset, lalu kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja yang berasal dari semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, ini tuh menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya ada belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO. Nah, pendapatan LO ini laporan operasional yang menyajikan kegiatan operasional keuangan yang mencakup pendapatan, biaya, surplus dan defisit yang disandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya ada beban dan arus kas. Tanggung jawab pelaporan keuangan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini berada pada pimpinan entitas. Selanjutnya, komponen-komponen pelaporan keuangan.
Nah, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Dari komponen pelaporan keuangan yang tadi telah disebutkan, yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran ini laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada surplus atau defisit LRA atau laporan realisasi anggaran, yang kelima ada pembiayaan, dan yang terakhir ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Selanjutnya adalah salah satu dari komponen pelaporan keuangan, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, mengenai pos-pos berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal, lalu penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran lebih akhir, dan lain-lain. Selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Di neraca ini ada beberapa klasifikasi, yaitu neraca itu mengklasifikasikan aset lancar dan aset non-lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Di dalam aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kemudian di investasi jangka pendek itu ada deposito berjangka 3-12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Kemudian di piutang itu ada beberapa bagiannya lagi, itu ada piutang pajak, retribusi, kemudian denda penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan itu mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Selanjutnya untuk klasifikasi aset non-lancar. Aset non-lancar ini aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non-lancar yang disajikan di neraca. Kemudian selain investasi jangka panjang, itu ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contoh aset tetap yaitu terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek itu diharapkan dibayarkan dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pos-pos kewajiban jangka pendek yaitu bunga pinjaman, utang jangka pendek, dan dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Kemudian kewajiban jangka panjang yaitu diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, yaitu dengan pos-pos sebagai berikut.
Yang pertama ada kas dasar kas, yang kedua investasi jangka pendek, yang ketiga piutang pajak dan bukan pajak, yang keempat adanya persediaan, yang kelima investasi jangka panjang, yang keenam aset tetap, yang ketujuh kewajiban jangka pendek, yang ke-8 kewajiban jangka panjang, yang ke-9 ekuitas. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Yang kedua, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3 tentang laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan operasional. Laporan operasional yaitu laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, ini bila ada. Kemudian ada pos luar biasa bila ada, kemudian terakhir ada surplus atau defisit LO. Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Kemudian, laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya, yaitu yang di bawah ini adalah pos-posnya. Yang pertama ada ekuitas awal, yang kedua surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, yang ketiga koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, yang ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. A. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. B. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. C. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. D. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. E. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. F. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. G. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo, anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu, masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, informasi tingkat
bunga, dan penyesuaian nilai wajar yang dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga. Penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi. Bagian kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan hal-hal berikut. A. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. B. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas laporan. C. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. A. Pengakuan pendapatan LRA dan pendapatan LO. B. Pengakuan belanja. C. Pengakuan beban. D. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian. E. Investasi. F. Pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud. G. Kontrak-kontrak konstruksi. H. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran. I. Kemitraan dengan pihak ketiga. J. Biaya penelitian dan pengembangan. K. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri. L. Dana cadangan. M. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi, dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib. Penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam pernyataan standar ini. Pengungkapan-pengungkapan lainnya. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari pelaporan keuangan, yaitu A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Berikutnya ada contoh laporan keuangan. Laporan keuangan PSAP ini tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan komersial yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Di sini ada laporan keuangan pemerintah pusat. Di dalam aset ini ada aset lancar. Kemudian aset lancar itu ada kas di Bank Indonesia, kas di kantor pelayanan perbendaharaan negara, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang pendapatan negara dan pajak. Kemudian investasi jangka panjang itu dibagi menjadi dua, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen itu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti pinjaman jangka panjang, dana bergulir, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan, investasi non permanen lainnya. Kemudian ada investasi permanen, itu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Ada penyertaan modal negara dan investasi permanen lainnya. Kemudian aset tetap ada tanah, peralatan mesin, gedung, dan bangunan. Aset lainnya ada tagihan, tunjangan angsuran, aset terwujud, aset lain-lain. Kemudian ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan terakhir ekuitas. Selanjutnya ada
Biasanya dana cadangan ini dirinci menurut tujuan pembentukannya. Selanjutnya ada laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini dalam pemerintah pusat itu ada ekuitas awal, kemudian ada surplus defisit LO periode bersangkutan, kemudian ada koreksi-koreksi langsung yang bisa menambah atau mengurangi ekuitas, itu seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, dan terakhir ada ekuitas akhir. Di dalam laporan perubahan ekuitas pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota juga sama, itu ada ekuitas awal, kemudian surplus defisit LO pada periode bersangkutan, kemudian ada koreksi-koreksi yang bisa menambah atau mengurangi ekuitas, seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain, dan yang terakhir itu ada ekuitas akhir. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Di dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama, itu ada saldo anggaran lebih awal dikurang dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, kemudian ditambah dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran silpa atau SIPA, dan ditambah lagi oleh koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan ditambah oleh lain-lainnya. Itu nanti didapatkan saldo anggaran lebih akhir. Kemudian untuk pemerintah daerah juga sama, saldo anggaran lebih awal dikurang dengan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerima pembiayaan tahun berjalan, kemudian ditambahkan oleh sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIPA, kemudian ditambah lagi oleh koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, tambah lagi oleh lain-lainnya, dan didapatkan saldo anggaran lebih akhirnya. Sekian penyampaian materi penyajian laporan keuangan dari kelompok kami, kurang lebihnya